Hari biasa, pekan biasa kedua, warna liturgi hijau. Bacaan pertama 1 Samuel bab 18 ayat 6 sampai 9, dilanjutkan bab 19 ayat 1 sampai 7. Mazmur tanggapan Mazmur 56 ayat 2 sampai 3, 9 sampai 10a, 10b sampai 11, 12 sampai 13. Bacaan Injil Markus bab 3 ayat 7 sampai dengan 12. Marilah menyiapkan hati dan batin kita untuk mengikuti ibadat sabda pada hari ini. Lagu pembuka Mada Bakti 160, penutup Mada Bakti 477. Bagai kelana menyusur cakrawala menuju langit surga. Di antara nyanyi henau dan hawa segar pula yang indah di bibir samudra. Kehidupan yang penuh hasrat dan semangat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang menyatukan kita dan membimbing kita. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan Injil tentang Yesus yang menyembuhkan banyak orang. Saudara-saudari terkasih, sadar akan pelanggaran dan kelalaian yang kita buat di hadapan Allah, maka marilah kita mengakui dan menyesali segala dosa-dosa kita, agar kita layak dan pantas untuk mengikuti ibadat penyelamatan ini. Kita hening sejenak. Marilah bersama-sama mengucapkan, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul di hadapan-Mu dalam perayaan sabda ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat sungguh-sungguh memahami sabda-Mu dan menerimanya dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari 1 Samuel. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, Ayahku, Saul yang berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah, besok pagi duduklah di suatu tempat perlindungan
dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, "Janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan?" Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, "Demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh." Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepada Allah aku percaya dan tidak takut. Kepada Allah aku percaya dan tidak takut. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari mereka memerangi dan menghimpit aku. Seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang menyerbu aku dari tempat tinggi. Kepada Allah aku percaya dan tidak takut. Tuhan, Engkau tahu akan sengsaraku. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau catat? Musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Kepada Allah aku percaya dan tidak takut. Aku yakin bahwa Allah berpihak kepadaku. Kepada Allah yang firman-Nya ku puji. Kepada Tuhan yang sabdanya ku junjung tinggi. Kepada Allah aku percaya dan tidak takut. Kepadanya aku percaya, aku tidak takut.
Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Nasarku kepadamu ya Allah, akan ku penuhi, dan kurban syukur akan ku persembahkan kepadamu. Kepada Allah aku percaya dan tidak takut. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil dari Markus. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena banyak orang itu, supaya mereka jangan sampai menghempitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka, memberitahukan siapa dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam, selamat pagi teman-teman semua. Salam. Saya rasa selama ini bahkan pada diri saya sendiri, terkadang pada saat melakukan perbuatan baik, kita ingin orang lain melihat apa yang kita lakukan. Kita harus mencari pengakuan dan validasi atas pencapaian yang telah kita lakukan. Dalam Injil pada hari ini, Tuhan Yesus telah mengajarkan kita untuk berbuat baik tanpa harus mendapatkan pengakuan dan validasi. Saya pernah mendengar pepatah dan menyatakan, jadilah seperti padi, semakin berisi maka semakin merunduk. Bahwa kita memiliki kebaikan atau kelebihan seharusnya kita semakin rendah hati dan tidak sombong. Sama seperti Yesus, meski telah melakukan banyak perbuatan baik yang tetap rendah hati dan tidak ingin dikenal banyak orang. Biarkan waktu dan Allah yang akan memberitahu tentangnya kepada semua orang. Jadi, mari kita selalu berusaha berbuat baik tanpa ingin dikenal seperti kutipan Injil pada hari ini. Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Baik renungan pada hari ini,
Semoga renungan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan dapat diresapkan dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Setelah mendengarkan sabda Tuhan dan disegarkan oleh renungannya, maka marilah kita bersama-sama mengungkapkan iman dan kepercayaan kita kepadanya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. karena besar kasih Allah bagi umat manusia, maka marilah kita menyampaikan segala doa dan permohonan kita kepadanya. Bagi gereja, ya Bapa, berikanlah kekuatan, kesehatan, dan kebijaksanaan kepada pejabat gereja dan juga semua orang yang berjuang demi perkembangan gerejamu, agar gerejamu tetap berdiri tegak di atas dasar iman akan Dikau. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, ya Bapa, berkatilah penyertaan-Mu bagi kedua orang tua kami yang telah mendidik serta merawat kami. Berkatilah mereka serta berikanlah umur panjang bagi kedua orang tua kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para dosen, staf, dan karyawan-karyawati Setakat Negeri Pontianak, Allah Bapa, sumber segala kebaikan, kiranya Engkau selalu memberkati dan melindungi para dosen, staf, dan karyawan-karyawati yang ada di Sekolah Tinggi Agama Katolik ini, agar mereka mampu mengemban tugas mereka dalam membangun mahasiswa-mahasiswi yang profesional dan dapat membangun bagi bangsa negara sesuai kehendak-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mahasiswa, ya Tuhan, kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami masing-masing supaya kami dapat menghadapi UAS dengan hasil yang memuaskan. Ya Tuhan, sertailah kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, demikianlah segala doa dan permohonan yang telah kami sampaikan kepadamu. Semoga Engkau berkenan mendengarkan dan mengabulkan segala permohonan kami ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, maka marilah kita satukan segala bentuk doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudi mendatangi kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, duta cinta kasih kepada kami. Ya Bapa, kami bersyukur sebab Roh Kudus telah menuntun dan membimbing kami dalam merenungkan sabda suci-Mu. Tanamkanlah sabda-Mu ke dalam hati kami. Tambahkanlah iman supaya kami menyadari bahwa hanya dengan iman yang teguh kepadamu, kami disembuhkan dari ketidakberdayaan dalam melawan dosa. Semoga kami semakin menyadari tugas dan perutusan kami di dalam masyarakat dan di keluarga kami. Bantulah kami untuk senantiasa menjadi pelayan sabda-Mu dan menjadi saluran berkat perpanjangan kasih-Mu.
bagi semua orang yang memerlukan pertolongan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan dan studi kita, dan seluruh aktivitas yang akan kita lakukan hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Desiran angin mesra mengayunmu ke surga. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua jalan di dunia menuntunmu ke surga. Desiran anginan mesra mengayunmu ke surga. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber